Dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencanan Ini adalah cerita ke-245 di Lapak Horor. Dan cerita kali ini masih ngelanjutin cerita kemarin, cerita ke-244 yang judulnya Delman. Dan namanya juga ngelanjutin, jadi narasumbernya pun masih sama, yaitu sebuah cerita dari Mbak Ratna. Nah, sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Cerita 245 ini adalah lanjutan dari cerita ke-244. Kalau kawan-kawan yang belum nonton mungkin bisa dicek di sini ya. Ada link sama nanti di video deskripsi juga bakalan kita kasih gitu. Nah, lanjut. Di cerita terakhir itu Mas Rizkon kan dapat bungkusan ya. Sebuah bungkusan yang pagi itu akhirnya dibuka. Saat dibuka, Mas Rizkon itu kaget dan pertama yang terucap itu istighfar gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Dan waktu itu ya ceritanya cuman putus di situ, Mbak Ratna belum ngelanjutin sampai akhirnya cerita ini publish dan baru banget gue baru baca gitu ya, oh ternyata cerita selanjutnya udah masuk, ada kelanjutannya dan inilah kelanjutannya. Begitu ngelihat itu, Mas Rizkon itu bingung, nggak tahu, nggak ada ide ini tuh apa gitu isinya. Itu kayak lebih kayak keserbuk. Warnanya tuh agak kekuning-kuningan, ada yang coklat kayak gitu, ada yang butirannya besar, ada yang kecil kayak gitu. Akhirnya Mas Rizkon pun ke belakang, manggil bapaknya, Pak, aku harap teko apa? Ini loh Pak, saya mau nanya, ini loh Pak, saya dapat benda seperti ini gitu. Dikasih lihat sama bapaknya. Wah, bapaknya ngelihat juga kaget. Opo iku gitu kan? Apa itu? Diambil sama bapaknya, dicium-cium gitu, terus dibawa ke arah belakang rumah yang ada cahaya matahari langsung ya biar kelihatan jelas. Mungkin ya maklum orang tua juga. Pas dibuka di bawah sinar matahari, wah iki kan kemenyan, katanya seperti itu. Oh, ternyata itu kemenyan yang memang Mas Rizkon sendiri tuh nggak pernah tahu, nggak pernah lihat wujud kemenyan itu seperti apa. Jadi dia apa ya, kayak cuman nyium bau-baunya doang, tapi bener-bener nggak pernah ngelihat wujudnya itu seperti apa. Makanya Mas Rizkon itu nggak tahu pagi itu. Akhirnya bapaknya pun nanya, ini kamu dapat dari mana? Mas Rizkon pun cerita, ini nah semalam nih Pak. Harusnya kan aku udah sampai dari malam hari ya. Tapi ada satu kejadian pas di jalan. Waktu saya baru turun dari bus, ternyata jalanan itu sepi. Ini sekalian buat kawan-kawan yang belum pernah dengar ceritanya ya kurang lebih seperti ini garis besarnya. Dan malam itu aku coba nyari becak atau apa gitu, tapi nggak ada, dan ketemu ada satu delman atau dokar. Akhirnya udah aku ngobrol-ngobrol sama bapaknya, Pak Kusirnya, dan akhirnya ya aku diizinin naik. Cuman memang waktu itu si Pak Kusirnya itu mau nganterin seseorang dulu, mau antar jemput gitu. Dan udah aku pun karena itu ya Pak, wis bengi gitu Pak, wis wengi, aku rada wedi juga yang melaku kan. Karena udah malam, aku takut juga kalau jalan. Ya udah akhirnya aku ikut di situ. Ikut nganterin seseorang. Ada 3 orang perempuan yang diantar ke satu rumah di kampung yang beda.
Dan di situ disambut sama suami istri, dan kita sempat duduk di sana dikasih minum. Ya udah aku minum, Pak. Kata Pak Kusirnya, kalau dikasih jangan ditolak, bahaya, katanya seperti itu. Ya udah aku nggak mau kan, Pak. Aku bismillah, udah aku minum, katanya seperti itu. Dan setelah itu si Mas Rizkon sama Kusir tadi pergi. Rencananya mau nganterin Mas Rizkon pulang, dan ternyata ya kita nggak nyampe-nyampe, Pak. Itu entah kenapa sampai berjam-jam kita tuh ya cuman muter-muter di situ aja. Bahkan yang namanya jembatan itu tuh nggak nyampe-nyampe, Pak. Oh gitu ya. Ya udah akhirnya karena udah janji jam 3 pagi harus dijemput lagi tamunya. Ya udah aku ikut aja sama kusirnya, Bapak Kusir itu. Balik lagi ke situ, jemput buat dianterin balik ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya pas kita mau pulang, nah aku dikasih ini, Pak. Ada bungkusan ini. Sama Pak Kusirnya juga dikasih satu. Seperti itu. Oh gitu ya. Wah, kok medeni ya, kata bapaknya. Wah, kok ngeri ya. Kok serem gitu. Iya, Pak, aku juga. Ya aneh lah pokoknya pas malam itu tuh nemuin yang aneh-aneh, Pak. Oh gitu ya. Mending gini aja deh, kamu tanyain aja sama si Pak Kusirnya gitu. Pak Kusirnya emang nggak cerita kan? Enggak, Pak. Katanya nanti gitu kan. Memang waktu itu udah pagi, capek kan dianya juga buru-buru pulang, mungkin karena capek juga. Ya udah kamu kesana aja, katanya. Kamu tahu rumahnya? Nggak tahu sih, Pak, cuman ya bapaknya tuh bilang kalau mau nemuin dia, mau nanya-nanya ya dia ada di pangkalan delman, pangkalan dokar, atau istilah lainnya tuh kayak koplak pir kayak gitu. Nah aku disuruh kesana, Pak. Ya udah kamu kesana aja. Ya tapi aku masih capek hari ini, paling besok lah, Pak. Nah singkat cerita, bungkusan tadi itu disimpan, dibuntel lagi, udah disimpan gitu aja, nggak diapa-apain. Keesokan harinya, Pak, aku harap dolan neng Pak Kusir. Saya mau main ke Pak Kusir. Aku mau minjem motornya Mas. Oh yaudah pakai aja, katanya. Nah si Mas Rizkon itu ngambil motornya, dipakailah, pergilah dia ke sebuah pangkalan delman di situ. Lebih tepatnya orang sekitar itu yang nyebutnya koplak pir gitu ya. Itu biasanya di dekat pasar ya, dan itu memang lokasinya dekat pasar. Nah, di depan koplak pir tadi, pangkalan delman tadi, itu ada warung makan. Mas Rizkon berhenti parkir di sana, nengok. Buset, ini banyak banget, katanya ada 50-an dokar siang itu, waktu itu udah agak siang, sekitar jam 10 Mas Rizkon jalan dari rumah. Nah, diliatin gitu satu persatu, mana ya si Pak Kusir itu, namanya Pak Mukri ya, mana Pak Mukri, kok nggak ada gitu kan. Dicari terus, coba kesana kemari, mau nanya izin, katanya mau nanya itu malu. Ya udah, dia pun balik lagi ke motor, duduk di situ sambil ngerokok, nungguin kali aja Pak Mukri kelihatan gitu di antara dokar-dokar tadi. Ditungguin berapa menit sampai habis sebatang, kok nggak ada ya. Udahlah pulang aja lah, kata si Mas Rizkon waktu itu, udah pulang. Nah giliran dia baru buang rokoknya, tiba-tiba ada satu dokar dari arah kirinya Mas Rizkon waktu itu datang. Nah itu Pak Mukri. Wah, udah Mas Rizkon langsung kan taruh lagi motornya, dia nungguin Pak Mukri parkir dulu. Nah setelah parkir, Mas Rizkon nyamperin, Pak Mukri, oi, masih inget sama saya nggak? Kata Mas Rizkon. Ya, masih lah, gimana lupa, orang baru kemarin kita jalan-jalan malam waktu itu. Iya Pak, bener Pak. Gimana? Oh sebentar, saya parkir dulu, ini selesaiin. Ini udah jam makan siang nih, udah jam 11 lewat. Kita sambil makan siang tuh di warung. Udah akhirnya mereka berdua makan di warung di depannya pangkalan dokar atau pangkalan delman tadi. Mereka masuk ke sana, makan, mereka ngambil tempat yang agak pojok. Ngobrol. Nah, Mas Rizkon langsung ngebuka, Pak, saya tuh mau nanya tentang buntalan atau bungkusan yang dikasih sama Nyai malam itu. Oh, mau nanya itu ya. Kalau itu jangan di sini, nggak enak ngobrolinnya, takutnya ada orang denger. Gini aja,
kamu nanti malam, insya Allah saya ada waktu, kata Pak Mukri. Kamu main aja ke rumah. Kalau siang ini mungkin saya sampai jam 2 pulang, terus ya saya mau istirahat dulu lah, capek. Nanti malam lah, selepas maghrib kamu datang aja. Ya udah Pak, nanti malam saya datang ke rumahnya Bapak. Tapi saya nggak tahu rumahnya Bapak di mana. Oh gampang, di desa ini patokannya tuh ini masuk gerbang belok kiri. Ada apa ya, letter S gitu. Nah udah tanya aja di situ. Tanya Pak Mukri Jaran katanya. Jaran itu kuda maksudnya ya. Tanya Pak Mukri kuda, kenal semua di situ katanya. Oh gitu ya Pak. Iya, ya udah. Udah ini habisin aja ya Pak ya, lanjutin terus habis itu saya pulang, nanti malam saya balik lagi. Udah singkat cerita siang itu Mas Rizkon pun pulang, cerita ke bapaknya, tadi ketemu sama Pak Mukri dan ya katanya nggak enak ngobrolin hal seperti itu di situ. Dan nanti malam aku diminta Pak main ke rumahnya Pak Mukri itu. Ya udah kamu main aja. Cari tahu gitu kan, ini apa sebenarnya. Singkat cerita lagi, selepas maghrib, Mas Rizkon udah siap-siap, berangkatlah, minjem motor kakaknya, minjem motor masnya, abangnya ya, pergi ke rumahnya Pak Mukri, dicari-cari mana rumahnya. Oh di sini nih, masuk gang, nanti belok kiri ada letter S, ketemu letter S di situ. Nanya di situ sama tukang apa ya? Mie ayam. Pak, mau tanya Pak, di sini yang namanya Pak Mukri mana ya Pak ya? Oh Pak Mukri. Pak Mukri itu Mas 2 rumah dari sinilah, intinya seperti itu ya. Oh matur nuwun gitu Pak, matur nuwun. Ya udah akhirnya lanjut ke sana. Oh ada rumahnya di situ. Rumahnya biasa aja, rumah umum. Cuman di sampingnya ada halaman agak cukup luas. Di sana tuh ada beberapa dokar dan ada beberapa kuda. Baunya khas banget ya. Bau ini apa ya, telepong jaran gitu. Kotoran kuda tuh baunya kan khas banget. Wah ini nih Pak Mukri nih, Pak Mukri Jaran nih. Situ, Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Kedua kali ada yang jawab. Waalaikumsalam. Yang jawab suaranya perempuan. Udah dibuka pintunya. Iya Mas, mau ketemu sama siapa? Pak Mukrinya ada Mbak katanya. Oh ada sebentar ya. Kebetulan kayaknya Bapak tadi juga udah nungguin gitu. Oh gitu Mbak, minta tolong disampaikan ya kalau kalau Rizkon datang katanya seperti itu. Oh iya Mas, nggih Mas, nggih monggo. Pinararumien katanya. Silakan duduk dulu. Waktu itu duduknya di teras. Ada tempat duduk di situ. Duduklah Mas Rizkon di situ. Nunggu beberapa saat, nggak lama Pak Mukri pun keluar. Cah enom katanya, anak muda katanya, datang juga. Oh nji Pak, soalnya saya masih penasaran Pak dengan yang kemarin. Oh ya sini sebentar ya. Santai dulu masih sore katanya seperti itu. Nah nggak lama setelah itu, kayak anaknya Pak Mukri itu keluar, ngasih minuman ya. Kasih minuman, udah masuk lagi, terus di situ mulai ngobrol-ngobrol. Jadi gimana sih Pak itu Pak? Ini bungkusan apa sih? Dan apa sih yang sebenarnya malam itu kita alami? Akhirnya di situ pun Pak Mukri ngejawab, tapi dengan cara yang pelan-pelan, nggak langsung jebret gitu ya dijelasin itu enggak. Jadi gini Mas, sebenarnya saya itu secara nggak sengaja ketemu sama seseorang, dikasih kayak semacam project. Nah, bukan project bahasanya ya. Kasih pekerjaan gitu ya, Pak. Ditawarin, Pak, jenengan mau nggak? Ini ada seseorang yang mau nyarter dokarnya atau delmannya Bapak. Wah, boleh dong, kata Pak Mukri. Ya waktu itu soalnya, nanti dulu. Pak Mukri intinya, wah boleh dong gitu kan. Mana ini Pak, tapi nganterinnya tuh malam gitu. Oh nggak masalah, kata Pak Mukri seperti itu. Jadi udah dikasih tahu ya, malam seperti ini Pak Mukri mikirnya, wah ini delman itu di tahun segitu, di tahun 2000-an itu penumpangnya itu udah mulai agak turun, udah mulai agak sedikit di daerah itu. Makanya wah ini ada seperti ini dan ini sepertinya akan berkelanjutan. Ya, Pak Mukri itu tanpa pikir panjang mengiyakan. Dan katanya waktu itu memang akan dibayar lunas. Kontrak itu selama 1 tahun. Dan itu akan dibayar lunas di depan. Wah, itu proyek yang sangat bagus gitu kan. Udah diambil sama Pak Mukri.
Nah, sejak hari itu, Dek Rizkon, saya ya seperti itu yang kayak Dek Rizkon itu lihat malam itu. Duduk sendirian, nungguin di perempatan situ gitu ya. Itu hampir sebulan sekali katanya. Enggak, lebih tepatnya tuh kayak 21 hari sekali deh katanya. Oh begitu ya Pak, berarti lumayan jarang, nggak sering juga ya Pak ya? Iya nggak sering, cuman ya itu tadi sih. Bayarannya lumayan katanya seperti itu. Makanya saya lakuin. Dan sebenarnya setelah tahu apa yang saya bawa dan hal-hal yang saya alami waktu itu, saya tuh jadi mikir sebenarnya pengen ngebatalin pekerjaan ini, tapi nggak bisa deh. Jadi saya harus ngelunasin itu selama setahun seperti itu. Ya udah, akhirnya saya jalanin aja itu. Nah mungkin Dek Rizkon itu penasaran ya, siapa sih sosok? Sebentar ya, ini kalau misalnya ada suara dangdutan masuk, harap maklum ya. Biasalah, gue juga heran gitu. Malam-malam tapi masih ada dangdutan. Apa namanya tadi? Dek Rizkon pasti heran ya. Sebentar bro, ngopi dulu. Siapa sosok Nyai itu? Siapa dua orang yang sama Nyai? Dan siapa suami istri yang ada di rumah yang itu gitu. Nah jadi gini deh, singkat cerita aja ya kata Pak Mukri. Itu adalah pesugihan deh katanya. Wah, di situ Mas Rizkon kaget ya. Astagfirullahaladzim, pesugihan gimana Pak katanya. Jadi yang kita antar itu sosok Nyai sama dua orang itu adalah sosok gaib deh. Ini kalau kamu kesana siang ini, tengokin ke sana, itu nggak bakalan ketemu rumahnya gitu. Saya udah pernah nyobain ke sana, ngetes gitu. Itu nggak ada rumahnya, itu cuman kebun, sama di situ tuh ada batu besar. Batu yang sebenarnya nggak lazim kalau berada di situ katanya seperti itu. Karena ya di sekitarnya tuh nggak ada batu gede katanya. Pokoknya seperti itulah kata Pak Mukri ya. Itu nggak lazim banget, dan saya tuh kagetnya tuh seperti itu. Saya tahu nih sosok ini gaib gara-gara siang saya kesana itu nggak ada apa-apa. Itu cuman kebun doang, kebun yang cukup lebat, lumayan jauh dari pemukiman deh. Oh gitu ya Pak ya. Lah si suami istri itu gimana Pak? Lanjut lagi Pak Mukri cerita. Malam itu kita kan ngambil sosok Nyai itu, naik ke delman saya, kebawalah kita. Makanya kamu kan lihat kan ada keanehan-keanehan. Kamu ngelihat diri kamu sendiri lagi jalan, itu saya juga lihat, saya tahu. Terus ngelihat delman yang seolah-olah itu kayak delman kita, ya itu saya juga tahu. Tapi jujur aja saya nggak tahu penjelasannya itu seperti apa gitu. Kenapa kita bisa ngelihat seperti itu? Yang jelas malam itu kita itu nggak berada di dunia kita deh. Kita kayak dibawa ke dunia mereka. Seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nah si Nyai tadi itu saya antar ke pasangan suami istri itu. Nah pasangan suami istri itu adalah orang, itu manusia mereka. Mereka yang melakukan pesugihan itu. Nyai kita antar ke sana, kan pakai dandanannya biasa kan Dek, kayak orang biasa. Iya Pak, bener, saya ingat banget pakai rok waktu itu. Nah sampai di sana pas mau pulang, ada yang berubah nggak? Iya Pak, berubah. Pakaiannya jadi ganti kayak pakaian pengantin katanya seperti itu. Nah itu dia. Nyai dibawa ke sana itu buat dijadiin pengantin sama si suaminya yang pesugihan tadi. Sementara tugas istrinya itu ngerias si Nyai, terus dikasih ke suaminya. Kawinlah mereka di situ enak-enak. Terus nggak tahu nanti setelah itu dapat duit atau gimana. Ya saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi kurang lebih itu seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Wah berarti serem juga ya Pak ya. Bermain-main dengan itu. Iya itu Dek. Saya juga jujur aja agak takut sebenarnya. Tapi ya makanya saya tuh bismillah terus kalau misal
lagi ngejalanin itu ya, intinya saya minta perlindungan, jangan diapa-apain gitu. Ini sampai ngabisin kontrak aja setahun, dan ini udah jalan berapa ya, sekitar 7 bulan dek. Oh gitu ya Pak, berarti sebentar lagi ya? Ya nggak sebentar lagi juga, masih lama, baru setengahnya, kata Pak Mukri itu seperti itu. Nah lagi ngobrol kayak gitu, anaknya Pak Mukri keluar lagi, bawa cemilan, ada gorengan apalah kayak gitu, bawa cemilan ke situ, silakan monggo gitu. Nah lagi ngobrol kayak gitu, si Mas Rizkon ceritanya itu dalam hati tuh bilang gitu ya, wah ini anaknya Pak Mukri cakep juga, katanya seperti itu. Tapi udah masih fokus ngedengerin ceritanya Pak Mukri. Jadi malam itu selesai kita nganterin Nyai tadi kemarin kan kita sempat minum tuh, itu nggak apa-apa diminum gitu, itu memang bikinannya manusia gitu, dan ya bismillah aja insya Allah selamat, kata Pak Mukri gitu kan. Udah selesai kan, kita anterin pulang lagi ke sana, terus kita dikasih sesuatu yang di dalamnya adalah kemenyan gitu. Kemarin saya memang sengaja nggak bilang gitu kan, saya nggak mau banyak omong masalah ini sebenarnya, dan akhirnya Dek Rizkon tahu kan itu kemenyan. Iya saya tahu juga dari bapak saya. Awalnya saya emang sering nyium bau kemenyan, tapi nggak pernah tahu wujud kemenyan itu seperti apa. Oh ternyata seperti itu ya, serbuk, lebih kayak batu belerang kayak gitu, yang ya agak hancur gitu ya, ada butirannya kasar-kasar seperti itu. Nah Mas, itu tuh bukan sembarang kemenyan, kata Pak Mukri itu gitu. Saya itu pernah ngebakar kemenyan itu. Ya namanya kemenyan, ya itu kan harus dibakar kan. Saya penasaran waktu itu apa yang akan terjadi gitu. Apakah si Nyai nanti datang atau gimana? Ya udah saya bakar waktu itu malam Jumat Mas. Biar nggak aneh-aneh ya, kalau malam Jumat kan biasalah bau-bauan kayak gitu, apalagi di kampung-kampung kayak gini kan ya suka sering kecium gitu. Tapi kalau malam-malam biasa kan agak aneh. Akhirnya waktu itu saya bakar, kata Pak Mukri. Pas dibakar, udah selesai, saya tungguin kok nggak ada yang dateng gitu kan. Udah makanya udahlah selesai gitu kan. Sampai akhirnya itu abunya itu saya ambil, saya buang begini deh ke tanah gitu ya, tanah yang waktu itu agak keras. Pas buang begini, kok kayak ada kerikilnya yang jatuh, pletik gitu. Wah itu apaan gitu kan? Dan bentuknya itu cukup kayak menyita perhatian saya. Akhirnya saya deketin gitu ya, saya ambil gitu, ternyata apa itu emas. Nah itu kemenyan itu kalau dibakar ya itu bakal ada emasnya, katanya seperti itu. Wah masa sih Pak? Iya beneran, nanti coba aja di rumah. Tapi ya sebaiknya nggak usah lah, udah saya kasih tahu aja. Kenapa? Karena saya pun ngebakar itu cuman sekali. Saya itu udah ada berapa ya, 4 atau 5 bungkus. Itu saya simpen aja, saya kubur. Kenapa? Karena saya nggak mau, saya tuh takut gitu makan dari hasil-hasil seperti itu. Takutnya nggak bener juga, meskipun sebenarnya apa yang saya lakukan malam itu saya ngerasa ini tuh nggak bener gitu. Saya ngebantuin seseorang atau sesuatu ya yang menyalahi aturan gitu deh. Makanya udahlah saya benar-benar konsentrasinya tuh cuman fokus di selesainya kontrak ini, habis itu udah saya nggak mau lanjut lagi. Seperti itu. Akhirnya, dari situ Mas Rizkon pun akhirnya memutuskan ya udah deh, yang penting saya itu udah tahu. Kurang lebih seperti itu ceritanya Pak Mukri. Mas Rizkon pun akhirnya ya udah, yang penting udah tahu, udah cukup ceritanya seperti itu. Mas Rizkon pun dia kayak ya udahlah, itu bener Pak Mukri, kayaknya nggak usah dibakar, nggak usah diapa-apain. Akhirnya ceritanya tuh berubah, merembet gitu ya. Pak Mukri, katanya, nuwun sewu, niku putrine panjenengan, katanya, sambil nunjuk yang tadi ya, yang nganterin minum sama cemilan. Iya, katanya. Kenapa? Saya tahu kok kamu dari tadi merhatiin dia terus, suka ya, katanya, kata Pak Mukri gitu. Wah, pripun nggih Pak, katanya. Aduh gimana nggih Pak gitu. Nggih Pak, langsung kayak gitu toktil ya. Si Mas Rizkon tuh langsung bilang iya, katanya suka. Cantik Pak, dalam hatinya Mas Rizkon tuh.
wah ini bapaknya kayak gini gitu, tapi anaknya tuh bagus katanya seperti itu, tapi nggak diomongin ya, cuman kayak gitu. Nah gini aja, kalau kamu memang suka sama, bukan suka ya, tertarik sama anakku, ya udah kamu fokus aja kerja. Yang kemarin ini yang cerita kayak gini, ini lupain aja. Ini saya cuman berbagi cerita supaya kamu nggak terjerumus ke hal-hal seperti ini. Oh nji pak, saestu katanya, nji pak beneran, saya ndak akan melakukan hal yang seperti itu. Saya lebih milih kerja aja deh pak, katanya seperti itu. Ya udah, singkat cerita, Mas Rizkon pulang dan melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Berangkat lagi ke Jakarta, yang waktu itu harusnya liburnya tuh 2 hari ya, tapi jadi melebar jadi 4 hari. Ada extend 2 hari ya waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, melanjutkan aktivitasnya, bekerja. Dan di sela-sela waktu kurang lebih sekitar 1 tahun Mas Rizkon kerja secara normal ya, pada umumnya seperti hari-hari biasa. Itu Mas Rizkon sering pulang, entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu sering main ke rumahnya Pak Mukri. Tujuannya bukan ketemu sama Pak Mukri, tapi ketemu sama anaknya. Nah setelah itu, setelah dirasa punya cukup modal, Mas Rizkon itu tukang kayu ya, iyalah pokoknya tukang kayu gitu. Dia pun ke sana cerita sama Pak Mukri, Pak, saya tuh ada maksud pak, saya tuh pengen ngelamar putrinya bapak gitu. Wah bagus dong, kata Pak Mukri kan. Terus rencana kamu ke depannya apa? Jadi rencananya saya tuh mau pulang kampung aja pak, saya udah nggak mau kok di Jakarta sih, sorry, kemarin di Semarang ya. Saya nggak mau keluar kota lagi pak, saya mau di kampung aja. Sorry ya, ini dari tadi ingetnya Jakarta terus gitu. Nah Semarang atau Solo gitu, lupa pokoknya. Nah itu pak, saya nggak mau keluar kota lagi, saya maunya tinggal di kampung aja. Kebetulan kan saya, satu udah ada modal, kedua saya juga ada pengalaman gitu. Nah bagus itu kata Pak Mukri ya, mending begitu aja, jadi wirausaha, kerja sendiri, kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Terus maksud kamu kesini apa? Ya sekalian pak, saya itu mau ngelamar anak bapak. Oh begitu ya. Kalau saya sih terserah anak saya aja. Kalau memang dia mau, ya silakan, saya senang-senang aja gitu kan. Apalagi yang saya tahu kayaknya kamu orangnya baik gitu ya. Kayaknya ya katanya. Oh nji pak, baiklah pak, kata Mas Rizkon gitu kan. Saya ya baiklah pak katanya. Udah setelah itu akhirnya diterima lamarannya. Singkat cerita aja ya. Lamarannya diterima. Mereka pun menikah dan Mas Rizkon itu tinggal di kota itu ya. Balik lagi ke kampungnya. Ini mohon maaf ya, kotanya nggak mau disebutin kotanya apa. Mereka memulai kehidupan kayak gitu. Dan setelah setahun 3 bulan mereka menikah, Pak Mukri itu meninggal. Setelah berarti kurang lebih sekitar berapa bulan setelah kontrak sama si Nyai itu selesai ya, itu Pak Mukri meninggal. Dan Mas Rizkon selain dia megang yang usaha kayunya itu kayu ini loh, apa sih? Yang buat rumah-rumah itu tuh apa namanya? Gue lupa, biasanya inget, pokoknya kayak gitu. Sambil megang nerusin usahanya Pak Mukri, yaitu pelihara kuda sama delman. Jadi Pak Mukri itu punya beberapa delman atau dokar sama kudanya ya. Itu disewa-sewain gitu. Nah, yaitu si Mas Rizkon pun ngelanjutin itu, kadang juga narik gitu ya, tapi di waktu-waktu tertentu aja, nggak setiap hari. Dan mereka pun akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Menariknya lagi, anaknya Pak Mukri itu adalah Mbak Ratna. Mbak Ratna itu yang ngirim cerita ini ya. Itu seperti itu. Jadi ini kayak kisah perjalanannya Mbak Ratna ketemu sama Mas Rizkon, di mana mereka itu pernah, Mas Rizkon terutama ya, sama bapaknya Pak Mukri itu pernah mengalami sesuatu yang ganjil, sesuatu yang gaib, sempat bersentuhan gitu dengan
hal-hal yang namanya pesugihan. Tapi alhamdulillahnya untungnya mereka itu nggak kebawa sama sekali. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan praktek seperti itu sebenarnya masih banyak ya. Terutama di kampung-kampung, bahkan di kota-kota besar itu juga masih banyak. Cuman ya itu ya lumayan tertutup, lumayan tabu juga ya karena hal-hal seperti itu. Nah, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak mengenakan di telinga maupun di hati kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada kesalahan yang gue sengaja atau nggak sengaja ya mohon dimaafkan juga. Apapun itu, kita ambil sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif dari cerita ini. Siapapun yang menanyakan di mana lokasinya, di mana alamatnya, itu nggak bakalan gue share. Ini karena permintaan dari Mbak Ratna sendiri, dari narasumber, di mana lapak horor itu sangat menjunjung tinggi yang namanya privasi. Jadi itu nggak akan pernah dibuka. Ya, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi gue juga mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.